Pemirsa, terima kasih masih bareng saya Dike dalam Dike Show. Tapi Mbak Bening, ada yang mengatakan begini, traveling, kagak punya duit, mahal. Itu gimana tuh matahin pernyataan seperti itu? Enggak juga. Enggak juga ya? Iya, apalagi untuk dalam negeri itu sebenarnya jauh lebih murah sih dibanding yang worth it-nya ya. Iya. Tapi kalau di Go Archipelago itu bagaimana bentuk paket atau transaksi yang dilakukan? Bisa terukur, terlihat jumlahnya atau bagaimana? Sebenarnya bisa terlihat karena orang bisa langsung beli berdasarkan langsung bisa kredit card, langsung debit, PayPal, itu juga bisa. Ada yang nggak bayar nggak? Ada, kalau pergi sama saya. Habis ini saya culik. Iya, bisa kalau pergi. Awas ya, jangan kabur habis ini. Iya, bisa. Dan bahkan justru rata-rata trip di Go Archipelago itu 500.000. Iya. Jadi sebenarnya terjangkau, sangat terjangkau. Nah, terus kalau misalnya harga sudah sangat terjangkau, bagaimana dengan keterlibatan masyarakat yang dilibatkan dalam program itu untuk mendapatkan manfaat ekonomi juga dari program-program itu? Nah, justru malah Go Archipelago tidak memotong apapun. Jadi misalnya harganya 500.000 itu yang kita kasih untuk masyarakat lokal. Kita ngambil ada service charge 7,5%, itu masih dipotong 3,5% yang kita khususkan untuk tetap sosial lagi. Jadi tripnya sosial, kita pun masih memotong profit kita untuk sosial. Jadi double sosialnya. Terus ngelibatin komunitas dong? Banyak. Apa aja yang terlibat di situ? Tadi benar yang kata Bu Esti bilang, kita nggak bisa kerja sendirian. Nggak mungkin satu Indonesia diurus sendirian gitu kan. Jadi kita kolaborasi sama komunitas yang dari sosial, lingkungan, dari entrepreneur juga. Jadi ada salah satunya tuh Gandeng Tangan, Sabang Merauke, itu juga ada salah satu yang engage sama kita untuk keterlibatannya seperti apa sih? Gitu. Kalau untuk yang Sabang Merauke sendiri itu kan mereka lebih di pendidikan. Jadi kadang mereka juga bantu kita untuk mapping ada problem pendidikan apa nih di daerah-daerah. Mungkin kita bisa bantu bikin trip ke sana kayak gitu. Yuk kita bareng bikin trip ke sana. Tetap terkait juga dengan tourism ya, traveling, tourism gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara objek wisata nih Bu Esti, kan zaman saya dari kecil dengarnya tadi kayak misalnya Bali, Borobudur, Toraja, Medan, Danau Toba ya. Bu Esti tadi bilang, Presiden pun sekarang sangat concern ya terhadap pengembangan wisata baru. Ada berapa targetnya yang baru akan dibuka ini? Kita untuk tahun ini mengembangkan sekitar 10 baru ya Bu ya? Yang di luar Bali ya, di luar Bali. Apa aja tuh Bu? Lombok. Jadi ada Danau Toba, terus Tanjung Klayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, terus Borobudur, Joglo Semar lah ya, Bromo, Tengger Semeru, Mandalika, kemudian juga Wakatobi, terus Wakatobi, Morotai juga. Beberapa tadi ya. Iya. Cukup banyak. Itu sebenarnya tapi tidak Raja Ampat ya, karena kayaknya Raja Ampat juga segmented banget gitu. Segmented banget. Betul. Dan kalau tadi Ibu bilang Borobudur, bukannya Borobudur sudah dari zaman bahla tuh Bu? Betul, tapi kalau dari data justru kunjungannya itu nggak dibandingkan kita ada tempel yang mendunia juga gitu. Kayak Angkor Wat gitu. Iya. Jauh banget gitu. Saya ke Angkor Wat biasa aja Bu, lebih keren Borobudur. Justru itu mungkin orang karena sudah lihat membandingkan gitu ya. Tapi mungkin ketika orang mendengar Angkor Wat gitu kan, wow kesannya gimana gitu kan. Tapi tetap aja panas keringetan di sana. Lebih keren di Borobudur, banyak itu yang jualan dawet di tempat kulinernya. Kemasannya yang seperti Mbak Bening tadi sampaikan. Jadi harus dikemas, nggak hanya orang datang foto-foto, tapi mungkin ada orang yang bisa menjelaskan. Terus ada experience yang bisa diberi mereka lakukan di sana, mungkin ya sesuatu yang kaitannya dengan heritage atau mungkin ke masyarakat. Nah itu karena trennya sekarang tuh begitu, orang nggak hanya di luar ya, di dalam negeri pun juga, terutama CEO ya kayak Diki lah gitu. Orang datang itu nggak hanya kita mau santai di pantai begitu, tapi ada sesuatu yang bisa diberikan ke masyarakat. Jadi ada problem pendidikan, bisa ngajar. Jangan lagi pengen santai-santai, tahu-tahu ditawarin ya cangcimen gitu. Kita ke Borobudur dulu deh. Yuk sekarang kita berangkat dulu ya. Ayo pemirsa, kita lihat Borobudur sama-sama. Sungguh mempesona.
terpana pesona Indonesia. Wah keren, Joglo Semar ya. Tangan dong. Tepuk tangan. Tapi kalau saya mendengar kata Joglo Semar, Semar itu bukannya yang perutnya agak maju itu Bu, bukan ya? Harusnya ikonnya saya tuh Bu. Bu, targetnya buat Joglo Semar sendiri itu apa sih? Itu kan sudah banyak tuh, misalnya kayak di Jogja, wisatawan mancanegara kan sudah banyak tuh ke Jogja. Ataukah mungkin lama tinggalnya yang diperpanjang, domestiknya ditambah, sambil yang mancanegara juga tetap tambah, atau kira-kira kemana fokusnya? Tentunya dari size atau jumlah, jumlah. Terus kalau di Joglo Semar tuh kan macam-macam daya tariknya, attractionnya. Misalnya kalau di Semarang ada Karimun Jawa, terus ada bangunan-bangunan tua atau heritage itu. Targetnya untuk mancanegara beda-beda itu pasarnya, lebih mungkin ke Eropa, mungkin Mbak Bening lebih tahu ya. Terus kemudian kalau Solo juga lebih ke budaya, lebih ke heritage, terus ada kulinernya, terus. Tapi akomodasi harus siap dong Bu, jangan nanti jumlah wisatawan nambah ya kan? Dan di samping itu masyarakatnya kan tadi ada yang diberdayakan. Oke, kita break lagi, kita lanjutkan sampai berikutnya, pemirsa tetap traveling bareng saya dalam DK Show.